Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Berjumpa lagi dengan saya dalam pelajaran PJOK secara virtual. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang bola besar, yaitu bola voli. Tentu kalian juga masih ingat bagaimana sejarah bola voli, apa saja teknik dasar bola voli, dan beberapa peraturan dalam permainan bola voli. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bola kecil, yaitu tenis meja. Sebelum saya menjelaskan tentang tenis meja, silakan kalian siapkan buku dan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal penting selama pembelajaran berlangsung. Pada materi tenis meja ada beberapa hal yang akan kita pelajari, diantaranya adalah yang pertama pengertian tenis meja, yang kedua teknik dasar tenis meja, yang ketiga peralatan tenis meja, dan yang keempat peraturan tenis meja, dan yang terakhir sistem skor tenis meja. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian tenis meja. Pasti tenis meja adalah olahraga di mana dua pemain tunggal atau pemain ganda yang saling berhadapan dengan bola kecil. Organisasi tenis meja adalah ITTF, Federasi Tenis Meja Internasional untuk tingkat dunia, dan PT MSI, semua asosiasi tenis meja Indonesia untuk tingkat nasional. Pada dasarnya dalam olahraga tenis meja dibutuhkan kelincahan dan kelentukan tubuh. Tidak hanya itu saja, kalian juga harus menguasai beberapa teknik dasar dalam tenis meja. Terdapat beberapa teknik dasar tenis meja, diantaranya yaitu yang pertama teknik memegang bat, yang kedua teknik menerima bola stance, ketiga teknik gerakan kaki footwork, yang keempat adalah teknik pukulan atau stroke, yang kelima adalah jenis pukulan. Yang pertama yaitu teknik memegang bat. Ada dua teknik untuk menempatkan sisi bat dalam permainan tenis meja. Satu, pegangan berjabat tangan atau shake hand grip. Shake hand grip ini adalah teknik memegang bat seperti berjabat tangan yang ditunjukkan pada gambar. Teknik ini banyak digunakan oleh atlet profesional. Tenis meja ini sangat populer di negara Eropa. Pegangan shake hand grip memungkinkan kalian menggunakan kedua sisi bat untuk mengenai bola. Saya pribadi lebih nyaman menggunakan teknik memegang bat secara shake hand grip ini. Yang kedua, pegangan seperti memegang pena atau penhole grip. Teknik ini adalah teknik memegang bat seperti memegang pena yang ditunjukkan pada gambar. Teknik ini juga dikenal sebagai cengkraman Asia. Pegangan penhole grip ini hanya dapat membuat satu sisi saja untuk mengenai bola. Teknik dasar yang kedua yaitu teknik menerima bola atau stance. Stance berarti posisi kaki, badan, dan tangan pada saat siap menunggu bola atau pada saat memukul bola. Ada dua bentuk stance utama yang biasa digunakan dalam permainan tenis meja. Yang pertama square stance. Square stance adalah posisi badan menghadap penuh ke meja, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Biasanya posisi ini digunakan untuk menerima servis dari lawan atau siap kembali setelah mengembalikan pukulan dari lawan. Dengan satu langkah ke samping kiri, samping kanan, ke depan, ke belakang maupun diagonal. Pemain diharapkan dapat mengembalikan bola dengan baik. Yang kedua adalah set stance.
Set stance berarti posisi badan menyamping, baik ke samping kiri maupun ke samping kanan, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pada set stance, jarak antara bahu ke meja atau ke net harus ada yang lebih dekat. Misalnya untuk pukulan forehand bagi pemain tangan kiri, bahu kiri harus lebih dekat ke net. Begitu pula kaki kiri harus lebih dekat ke net. Sebaliknya, stance untuk pukulan backhand bagi pemain tangan kanan, bahu kanan beserta kaki kanannya harus lebih dekat ke net. Teknik dasar yang ketiga yaitu teknik kaki, gerakan kaki atau footwork. Penggunaan gerakan kaki disesuaikan dengan jarak yang harus diantisipasi antara bola yang datang dengan posisi pemain. Jika jarak sangat dekat, mungkin tidak usah melangkahkan kaki atau hanya satu langkah saja. Jika jarak antara bola yang datang dengan posisi pemain agak jauh, dengan 2 langkah sudah cukup. Akan tetapi jika jarak cukup jauh dari meja, harus dicapai dengan 3 langkah atau lebih. Anak-anakku sekalian, silahkan perhatikan video berikut ini, cara melatih kelincahan teknik gerakan kaki berikut ini. Teknik dasar yang keempat yaitu teknik pukulan atau stroke. Ada 2 teknik pukulan atau stroke dalam tenis meja. Yang pertama pukulan forehand, yang kedua pukulan backhand. Pukulan forehand dilakukan jika bola berada di sebelah kanan tubuh. Cara melakukan pukulan ini adalah dengan merendahkan posisi tubuh, lalu gerakkan tangan yang memegang bat ke arah pinggang. Jika tidak kidal, gerakan ke arah kanan, siku membentuk sudut kira-kira 90 derajat. Sekarang tinggal menggerakkan tangan ke depan tanpa merubah siku. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan video berikut ini. Selanjutnya pukulan backhand. Pukulan backhand ini dilakukan jika bola berada di sebelah kiri badan. Jika melakukannya pertama, rendahkan posisi tubuh lalu gerakkan tangan ke arah pinggang sebelah kiri. Jika tidak kidal, dengan sudut siku 90 derajat, gerakkan tangan dan bat ke arah depan, jaga siku agar tetap 90 derajat dan bat tetap lurus. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan video berikut ini.
Teknik dasar yang terakhir yaitu jenis pukulan. Jenis-jenis pukulan pada tenis meja ada 5. Yang pertama, drive. Drive merupakan pukulan dengan ayunan panjang sehingga menghasilkan pukulan yang datar dan keras. Tipe pukulan ini keras dan cepat. Ada 2 drive yaitu forehand drive dan backhand drive. Jenis pukulan yang kedua yaitu push. Push ini pukulan backspin pasif yang dilakukan untuk menghadapi backspin. Pukulan ini dapat menjaga agar bola tidak melambung terlalu tinggi dari net. Ada 2 jenis push yaitu forehand push dan backhand push. Dan jenis pukulan yang ketiga yaitu chop. Chop merupakan pukulan backspin yang bersifat bertahan. Ada 2 jenis chop yaitu forehand chop dan backhand chop. Jenis pukulan yang keempat yaitu block. Block adalah cara paling sederhana untuk mengembalikan pukulan yang keras. Block dilakukan setelah bola memantul dari meja. Hal ini dilakukan untuk membuat lawan tidak dapat melancarkan serangan dengan cepat karena bola yang diblok akan kembali dengan cepat. Ada 2 jenis block yaitu forehand block dan backhand block. Dan jenis pukulan yang kelima yaitu service. Nah, service yaitu memukul bola untuk menyajikan bola pertama. Ada beberapa teknik service yaitu forehand topspin, backhand topspin dan backhand backspin. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Yang keempat yaitu tentang peraturan tenis meja. Pada peraturan tenis meja terdapat 8 poin penting. Yang pertama, memukul bola dilakukan dari belakang garis atau ujung meja. Yang kedua, bola harus terletak di atas telapak tangan yang terbuka. Yang ketiga, pada waktu memukul bola, bola harus dilambungkan terlebih dahulu. Yang keempat, bola yang dipukul harus jatuh dulu pada bidang meja sendiri, baru jatuh ke bidang meja lawan. Kemudian kelima, bola yang dipukul pada waktu servis kemudian menyentuh net dan masuk pada bidang meja lawan harus diulang. Yang keenam, servis untuk double harus dilakukan di sebelah kanan serta jatuhnya ke bidang meja lawan diagonal. Yang ketujuh,
bola out tidak boleh ditahan atau dipegang. Kemudian yang terakhir, pada permainan double kedua pemain mengembalikan bola bergantian. Gitu. Selanjutnya yaitu peralatan tenis meja. Adapun peralatan tenis meja, yang pertama yaitu bat. Nah, standar bat yang digunakan dalam tenis meja sebagai berikut. Pertama, permukaan lembar taruhan harus datar dan kaku. Yang kedua, penggunaan material tidak boleh melebihi 7,5% dari total ketebalan taruhan atau lebih dari 0,35 mm. Yang ketiga, sisi yang digunakan untuk memukul bola harus ditutup dengan karet atau bernoda. Yang keempat, ketebalan karet termasuk lapisan perekat 2-4 mm. Kemudian peralatan tenis meja yang kedua yaitu meja. Nah, standar yang digunakan dalam tenis meja yaitu panjang meja 274 cm, lebar meja 152,5 cm, tinggi meja dari lantai 76 cm, tebal sisi 2 cm, dan luas meja 4,1785 meter persegi. Berikutnya yaitu net. Nah, net yang digunakan dalam tenis meja sebagai berikut. Pertama, terdiri dari jaring, ekstensi, dan 2 batang penyangga termasuk 2 pin yang terpasang di meja. Yang kedua, jaring terpasang ke 2 ujung batang hingga ketinggian 15,25 cm menggunakan tali. Batas memperpanjang 2 batang di setiap ujung meja adalah 15,25 cm. Dan yang terakhir, jaring memiliki panjang 183 cm lebih atau tinggi 15,25 cm dan luas 0,27975 meter persegi. Berikutnya yaitu bola. Nah, standar bola yang digunakan dalam tenis meja sebagai berikut. Pertama, terbuat dari bahan selusa ringan, dan yang kedua diameter 40 mm, dan yang terakhir berat 2,7 gram. Materi yang terakhir yaitu sistem skor tenis meja. Setiap pemain, baik pemain tunggal atau multi pemain, menerima skor atau poin jika hal berikut terjadi. Yang pertama, bola melayang di atas meja tanpa melompat. Yang kedua, lawan Anda telah menyentuh bola tetapi tidak bisa mengembalikannya. Yang ketiga, lawanmu tidak bisa mengembalikan bola. Yang keempat, lawan melakukan servis yang tidak lengkap, miss. Bola tidak melewati net atau net, tetapi tidak melompat di atas meja. Yang kelima, lawan memukul bola dengan sisi lembar masuk yang tidak dilapisi dengan karet. Yang keenam, yaitu lawan memukul bola lebih dari sekali sebelum bola melewati jaring. Berikutnya, lawan melakukan gerakan yang menyentuh jaring. Yang kedelapan, lawan melakukan gerakan yang menggerakkan permukaan meja. Berikut diganda, lawan memukul bola dengan urutan yang salah. Yang terakhir, lawan menyentuh bagian meja dengan satu tangan yang tidak memegang net. Begitu. Oke anak-anak, setelah mempelajari materi tentang tenis meja, saya harap kalian memahami apa itu tenis meja. Kemudian bagaimana teknik dasarnya, peralatan apa saja yang diperlukan, dan apa saja peraturan serta bagaimana sistem penyekoran tenis meja. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran virtual selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.